Ibu, Bu Nata kenapa? Aduh, saya dari tadi pagi Bu sudah panas, menggigil, terus ini saya pusing terus. Padahal saya lagi hamil, takut nih anak saya kenapa-napa. Aduh Bu, kita ke dokter aja gimana Ibu? Kita cek di dokter, nanti takutnya bayi Ibu kenapa-napa. Yaudah deh Kita Bu. ke dokter. Ibu Nata, hasil lab menunjukkan bahwa ibu terkena penyakit malaria falciparum. Ini perlu segera diobati, Bu, karena dapat membahayakan ibu dan bahkan janin di dalam perut ibu. Malaria dok, tuh bahaya banget nggak ya buat bayi saya? Betul, Bu. Jika ini tidak segera diobati, ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan masalah lainnya, seperti anemia, keguguran, atau bahkan bayi bisa lahir secara prematur. Saya paham dengan kekhawatiran ibu, tapi jangan panik dulu, Bu. Ada pengobatan aman yang bisa digunakan oleh ibu hamil. Tapi dok, saya dengar obat malaria itu kuat ya. Nanti bisa bahaya nggak buat janin saya ini? Kekhawatiran ibu adalah hal yang wajar kok, tapi ibu dan bayi pasti akan baik-baik saja. Untuk detail obatnya, nanti akan dijelaskan oleh apoteker langsung ya Bu. Sekarang ibu bisa langsung ke ruangan apoteker di sebelah sana. Oke dok, makasih ya dok. Iya. Ibu Nata, ini obatnya. Namanya Artemisinin Base Combination Therapy. Jadi, ini adalah obat anti malaria yang sudah kami dosiskan sesuai kehamilan ibu. Jadi, ini obatnya adalah bekerja dengan cara mematikan parasit malaria di awal siklus hidupnya. Ini ada efek sampingnya nggak ya buat bayi saya? Untuk efek samping, ibu akan merasakan sedikit pusing dan mual, tapi sementara saja. Nah, efek samping itu jauh lebih aman daripada bahaya yang dihasilkan dari malaria, Bu. Yang penting, ibu minum sesuai jadwal dan sesuai anjuran, jangan berhenti sebelum petunjuk dokter ya. Kalau saya nggak minum gimana Bu? Resikonya besar, Bu. Bisa menyebabkan anemia, gangguan kehamilan, bahkan berakibat fatal bagi janin ibu. Justru obat ini bisa jadi perlindungan bagi ibu dan bayinya. Jadi kalau saya habisin obatnya, bayi saya nanti nggak apa-apa? Saya tahu ibu khawatir, tapi kami sudah memberikan dosis sesuai anjuran. Banyak penelitian yang menyebutkan obat ini aman dan efektif jika digunakan sesuai anjuran. Cepat lekas sembuh ya, Bu. Makasih ya Bu. Ada Ibu Nata. Kelihatannya capek banget ya. Habis dari mana Ibu? Saya habis dari puskesmas Bu, ternyata saya kena malaria nih. Khawatir banget sama bayi saya. Nggak apa-apa Ibu khawatir. Yang terpenting dengan pengobatan yang tepat, insya Allah bayi dan Ibu tetap baik-baik saja Ibu. Selagi Ibu tetap mengonsumsi obat dari dokter dengan tepat. Gitu ya Bu. Saya lihat di sekitar rumah Ibu Nata banyak genangan air ya Ibu. Iya Bu Bidan. Ya Allah, pantas Ibu. Ini bikin sarang nyamuk Ibu yang menimbulkan penyebab penyakit malaria Ibu. Gitu ya Bu, saya baru tahu nih. Kalau boleh tahu, mohon maaf Ibu, sebelumnya kalau tidur Ibu menggunakan kelambu nggak ya? Duh, saya sih nggak pakai Bu. Waduh Ibu, usahakan habis ini kalau tidur menggunakan kelambu ya. Terus mulai bersihkan genangan air seminggu sekali biar nggak ada sarang nyamuk yang bisa menimbulkan penyakit malaria. Baik Bu Bidan, nanti saya dan tetangga yang lain bakalan bantuin Bu Nata buat bersih-bersih di rumah. Bagus sekali, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan lingkungan bersih, penyakit malaria bisa teratasi. Baik Bu Bidan, terima kasih. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Penyakit malaria di masa kehamilan adalah ancaman serius bagi ibu hamil dan juga janin. Namun, dengan deteksi dini, menjaga kebersihan lingkungan, pengobatan cepat dan tepat,
serta perlindungan dari gigitan nyamuk menjadi cara untuk mencegah penyakit malaria ini. Mulai dari sekarang, mari kita menjaga kesehatan ibu hamil demi lahirnya generasi yang kuat, sehat, dan hebat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramzi Muhammad Mumtaz dari Tribu 22 Psikiatri. Kali ini saya sendiri akan menjelaskan terkait dengan poster manual yang telah kami buat. Di sini terkait dengan masalahnya sendiri adalah tata laksana penanganan ibu hamil penderita malaria. Jadi lebih spesifiknya saya akan menjelaskan terkait dengan peran dokter pada saat ada kasus yaitu ibu hamil yang menderita malaria. Nah, menurut WHO pada tahun 2022 dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada beberapa peran dokter yang harus dilakukan. Yang pertama adalah terkait dengan diagnosis. Nah, diagnosis sendiri itu dapat dilakukan dengan RDT atau mikroskopik darah tebal dan tipis. Jadi intinya adalah RDT ini adalah ibu hamil ataupun pasien dapat dicek dengan cara mengambil darah di salah satu jari dan menempelkan ke alat RDT, di mana setelah 15 ataupun 20 menit akan terdeteksi itu akan garis 2 ataupun garis 1. Jika garis 2 maka hasilnya adalah positif, dan jika garis 1 maka negatif. Jika memang diagnosisnya sudah jelas bahwa pasien terindikasi atau pasien itu menderita malaria, dapat dilakukan beberapa terapi. Yang pertama ada terapi utama maupun terapi tambahan. Nah, terapi utamanya itu dapat dilakukan dengan cara ACT atau dihydroartemisinin, piperaquine, dan juga artemeter lumefantrine. Nah, cara-caranya ini biasanya dengan cara memberikan obat secara oral 3 kali sehari, ataupun juga jika memang sangat parah dapat juga dilakukan penyuntikan. Nah, jika malaria itu sangat berat ataupun terutama pada ibu hamil, langsung untuk dirawat inap dan juga 4 arte sunat. Jadi 4 arte sunat sendiri itu adalah dengan cara menyuntik obat kepada pasien. Nah, 4 arte sunat sendiri ini meskipun untuk ibu hamil itu sangat aman terhadap semua trimester, mau itu trimester 1, 2 ataupun 3. Nah, juga di sini ada terapi tambahan yaitu dengan cara memberikan antipiretik atau paracetamol, transfusi darah, dan juga biasanya obat-obatan lainnya yang dimana untuk penurun demam dan penurun gejala-gejala lainnya. Nah, lanjut di sini ada juga yang harus dilakukan oleh seorang dokter yaitu dengan cara melakukan kontrol dan ANC atau juga yaitu menganjurkan untuk kepatuhan kepada pasien untuk rutin datang dan juga untuk memeriksakan kondisinya. Nah, juga di sini peran dokter adalah melakukan edukasi. Edukasi yang perlu dilakukan yaitu adalah terkait dengan keamanan obat yang diberikan ataupun bahaya malaria dan juga pencegahan dan juga tanda-tanda bahaya yang biasanya timbul dari malaria. Nah, yang terakhir di sini adalah koordinasi. Inilah yang sangat penting bagi seorang dokter pada saat mendapatkan tata laksana atau mendapatkan pasien penderita malaria, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain bila perlu. Jadi tetap perlu berkoordinasi dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran dokter yang dimulai dari diagnosis, terapi utama, monitoring, edukasi maupun koordinasi. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas peran apoteker dalam penanganan malaria. Berdasarkan pedoman yang dibuat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami peran apoteker telah berkoordinasi dengan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan obat dan memberikan edukasi terhadap efek samping obat untuk pasien. Pertama-tama, obat yang biasa diberikan untuk penderita malaria adalah artemisinin based combination therapy. Obat ini adalah obat anti malaria yang paling cepat dan efektif dalam membunuh parasit yang ada di dalam darah. Selanjutnya, obat yang seharusnya tidak diberikan kepada penderita malaria antara lain primakulin, teretaskulin, atau doxycycline. Ini adalah poin penting yang harus selalu diperhatikan kita untuk mencegah risiko terhadap ibu maupun janin. Dengan memahami dan menerapkan peran ini secara maksimal, kita dapat mendukung program pengendalian malaria di Indonesia.
Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai peran bidan dalam penanganan ibu hamil penderita malaria. Peran bidan dalam penanganan ibu penderita malaria melalui deteksi dini, komplikasi dan screening risiko tinggi pada saat trimester pertama pada kondisi ibu hamil dan lingkungan. Peran bidan juga memberikan edukasi dan pendampingan. Edukasi meliputi nutrisi dan tanda bahaya kehamilan terutama pada faktor risiko penyakit malaria pada ibu hamil. Selain itu, pendampingan menyentuh dalam aspek emosional, fisik, dan spiritual sehingga ibu merasa aman dan percaya diri, juga memiliki motivasi yang tinggi untuk menjalani pengobatan. Dengan mengintegrasikan deteksi dini, pemantauan, edukasi, dan pendampingan, pelayanan bidan tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi. Mulai dari sekarang, mari kita jaga kesehatan ibu hamil demi lahirnya generasi yang sehat, kuat, dan hebat. Abang Jarbon. 2022 psikiatri. Kita hebat. Kita kuat! Kita hebat. Kita kuat! Kita Psikiatri 22! 3 kali setelah saya. FK Jaya, FK Abdi Bangsa. FK Jaya! FK Abdi Bangsa! FK Jaya! FK